Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru Asari di pelajaran agama Islam. Hari ini kita membahas tentang pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Di sini ada contoh gambar siswa yang sedang membersihkan kaki. Ini adalah salah satu contoh kecil dari kebersihan itu sendiri. Jadi pakai air yang mengalir, selain bersih juga harus suci. Jadi kalian kalau dari bermain jangan langsung masuk rumah dulu, tapi mencuci kakinya di tempat air yang mengalir seperti contoh ini ya. Jadi Allah mencintai orang yang bersih dan suci. Selanjutnya bersuci. Arti bersuci adalah menghilangkan kotoran badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Jadi bersuci itu adalah menghilangkan kotoran. Ya, kotoran macam-macam. Misalkan kalian dari main lumpur atau main debu, itu harus dibersihkan. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Ini ya. Bersuci dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Jadi Islam itu tidak kaku. Jadi kalau memang tidak ada air di tempat itu, sulit air, bisa dengan tisu. Kalau banyak tisu, kalau tidak ada tisu, bisa dengan batu. Bisa dengan batu. Jadi dalam Islam itu tidak ada paksaan harus dengan satu cara, itu tidak ada. Jadi lihat situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya. Ini contohnya ya. Yang kedua, macam-macam bersuci. Mandi. Mandi kan tahu kan tentang mandi. Badan kotor harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Mandi ini ya bisa di kamar mandi, bisa di sungai, bisa di laut misalkan ya. Jadi yang penting badan kita harus bersih. Itu jadi badan kita harus bersih, apalagi kita akan mau melaksanakan sholat. Itu badan kita harus suci dan bersih. Yang kedua, istinja ini adalah membersihkan kotoran. Bersihkan kotoran. Jadi kotoran itu ada dua, ada air kecil, kencing itu, atau besar, air besar. Jadi buang air kecil atau buang air besar. Ini istinja namanya. Membersihkannya itu namanya istinja, membersihkan kotoran. Tata cara bersuci ya. Tata cara bersuci. 1. Cara mandi. Nah, ini cara mandi. Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Nah, gimana bacaannya basmalah? Seperti yang pelajaran sebelumnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan dengan handuk. Nah, caranya jangan sampai menyemplung ke bak mandi, tapi disiram. Kalau mandi di bak mandi, tapi kalau di sungai nyemplung tidak apa-apa. Kenapa? Karena airnya mengalir. Jadi kalau di air mengalir itu tidak apa-apa nyemplung. Di
sungai langsung nyemplung juga tidak apa-apa, serah ya. Tapi kalau di bak mandi, apalagi bak mandinya kecil, itu akan kotor semua nanti. Ya benar, badan kalian bersih, cuman tidak suci. Nah, tidak suci kenapa? Karena airnya tidak mengalir. Jadi harus pakai ini apa namanya, canting ya, ini canting ini, atau pakai alat lah yang bisa untuk nyiram badan kalian. Cara istinja. Nah, setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air, kertas atau batu. Nah ini, jadi kalau memang tidak ada air, bisa pakai tisu, kertas tisu atau batu kalau tidak ada ya. Kalau dengan tisu bisa sampai bersih, karena tisu itu sifatnya menyerap kotoran. Kalau batu itu pakai 3 batu ya, ketika kalian setelah selesai kencing bisa dibersihkan dengan batu. Nah, batu juga bisa menyerap kotoran. Nah, batu itu sifatnya juga bisa menyerap kotoran. Hidup bersih. Hidup bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Nah, dalam Islam ada sebuah hadis yang menyatakan an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi Nabi Muhammad sudah berpesan sekitar 1400 tahun yang lalu bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kalau kalian suka dengan kotor, sebagian imannya itu hilang. Nah, iman itu apa? Iman itu adalah percaya dengan Allah, percaya dengan Tuhan atau Zat pencipta alam. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu hidup bersih. Nah, ini bersih badan kalian itu harus bersih. Kenapa harus bersih? Biar sehat, biar bisa melakukan aktivitas. Terus apa saja Pak? Misalkan aktivitasnya belajar. Kalau mahasiswa itu ya belajar, bantu orang tua, menolong teman, menolong tetangga, itu bisa. Nah, biasakan mandi 2 kali sehari. Nah, jadi yang bagus itu mandi adalah pada pagi hari dan sore hari. Itu bagus untuk kesehatan menurut para ahli. Ya, menurut para ahli kesehatan itu yang bagus mandi itu pagi hari, setelah kalian bangun tidur itu langsung mandi, itu bagus untuk kesehatan. Lalu sore hari itu ya sekitar jam 3 lah, jam 3 sampai jam 5 itu bagus untuk mandi. Kalau malam itu banyak yang melarang untuk mandi malam. Terus siang juga panas matahari, itu juga ada yang melarang untuk mandi karena memang tidak bagus untuk kesehatan itu. Nah, ini membersihkan tangan harus bersih. Kalau dalam Islam kita sudah terbiasa membersihkan tangan, jadi yang kelihatan itu ya muka, wajah, tangan, telinga, kepala, kaki, itu sudah terbiasa kita 5 kali minimal 5 kali sehari, yaitu dengan berwudu, menggosok gigi dengan benar. Nah, ini jadi pagi hari mandi itu menggosok gigi, lalu malam hari mau tidur juga harus menggosok gigi. Nah, biar giginya tidak dimakan oleh kuman. Nah, jadi
oleh kuman-kuman yang akan merusak gigi itu. Ini gambar yang ketiga, kuku yang panjang harus dipotong. Nah, anak-anak harus kontrol, tangannya itu harus dikontrol. Kuku-kuku yang panjang harus dipotong minimal 1 minggu sekali. Jadi minimal 1 minggu sekali anak-anak itu harus potong kuku. Kalau dipotong Pak kukunya, iya, ketika kalian bermain kuman-kuman itu akan menempel di kuku yang panjang. Nah, setelah menempel di kuku yang panjang, nanti akan menjadi penyakit. Ketika kalian makan, penyakit itu bareng ya, bersama dengan makanan akan masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, ketika masuk dalam tubuh kalian akan menjadi penyakit. Kalian akan sakit perut, sakit kepala, ya macam-macam. Makanya harus dijaga kebersihan ya, baik tangan, gigi, kuku. Ini untuk siapa? Untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua kalian, bukan untuk Pak Guru, bukan untuk siapa-siapa ini, tapi untuk kalian sendiri harus menjaga kebersihan. Nah, ini pakaian harus bersih. Nah, pakaian harus bersih. Jadi ini contoh siswa-siswi yang mencuci pakaiannya sendiri. Nah, jadi siswa-siswi kelas 1 itu harus bisa mencuci pakaiannya sendiri. Nah, harus bisa mencuci pakaiannya sendiri. Jangan selalu menyuruh orang tuanya untuk mencuci pakaian. Harus belajar mencuci sendiri. Walaupun tidak bersih awalnya, nanti lama-lama nanti akan bersih kalau sudah terbiasa. Yang ketiga, barang-barang harus rapi dan bersih. Ya, ini jadi barang-barang di rumah harus bersih dan suci. Misalkan piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat belajar harus bersih, buku, lemari, meja belajar harus bersih. Nah, ini jadi semuanya harus dibersihkan setiap hari. Dibersihkan setiap hari. Nah, ini bersih tempat. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Nah, ini contoh anak yang senang dengan kebersihan. Jadi tidak ada sampah di rumahnya. Dibersihkan setiap hari. Di dalam rumah, di luar rumah, di pekarangan itu harus bersih. Kenapa? Biar tidak menjadi sarang penyakit. Nah, ini ada anak siswa kelas 1 yang membersihkan masjid atau musola. Jadi tempat sholat juga harus bersih, sejadah-sejadah dibersihkan agar tidak ada kuman-kuman yang menempel. Nah, setelah itu ada siswi yang membersihkan tempat tidurnya, merapikan tempat tidur. Jadi setelah kalian bangun tidur itu harus segera dibersihkan tempat tidurnya dan dirapikan. Harus segera dirapikan. Nah, cukup sekian dari Pak Guru untuk pembelajaran 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.